Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah Syuhidillahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 27. Wasabi'u. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasabi'u, dan yang ke-7 dari rukun salat. As-sujudu, yaitu sujud. Marrataini, 2 kali. Dalam setiap rakaat 2 kali sujud. Makrunan, yang disertai bitumak ninati, dengan tumak ninah. Sujud harus ada tumak ninahnya. Tumak ninah itu diam seluruh anggota badan selama seukuran membaca tasbih. Subhanallah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fihi, di dalam sujud, ayyasjuda ala jabhatihi maksyufatan. Disyaratkan ketika sujud itu jidatnya, jabhah, jidat batuk, maksyufatan, terbuka. Ini jidat ini enggak boleh terhalang oleh peci atau udungan. Ini jidat ini harus nempel ke tempat sujud. Makanya kalau perempuan biasanya kan pakai udungan yang kecil itu ya. Nah, itu jangan sampai menutupi jidatnya. Ya, kalau di luar sholat sih bebas. Kalau di dalam sholat, jidatnya ini bahasa yang sopan apa sih? Kening. Semenjak ditinggal Pak Mansur pinter. Oh gitu ya. Keningnya itu harus nempel di tempat sujud, apakah sajadah, apa langsung lantai, apa tikar, apa keramik, ya pokoknya jidatnya, keningnya itu harus langsung nempel di tempat sujud. Enggak boleh terhalang apapun, misalnya udungan atau peci. Kadang ada orang pakai peci menutupi jidatnya. Nah, itu kalau dalam ngaji fikih Syafi'i tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, otomatis tidak sah sholatnya. Maka hati-hati. Kadang rambut ada yang ngelewer ya, bahasa Sundanya ngelewer. Nah, itu sebelum sholat dirapikan terlebih dahulu. Karena di situ ayyasjuda ala jabhatihi maksyufatan. Seorang yang sujud itu jidatnya harus terbuka. Wa ala
Dan sujud itu meletakkan dua lututnya. Wa ala juz'in min butuni yadaihi, dan juga meletakkan sebagian dari telapak tangan. Sini ya, telapak tangan kan berarti kan begini. Kalau sujudnya begini enggak? Enggak kan sujudnya begini. Kayak orang push up yang pakai jari. Bukan telapak tangan. Jari-jari. Iya, berarti kan jari ya. Lagian apa ya apa enak? Apa ya ada sujud begini? Kayak orang mau muluk sego. Wa ala juz'in min butuni yadaihi, dan meletakkan sebagian dari telapak tangan. Wa juz'in, dan sebagian min butuni asabi'i qadamaihi, meletakkan bagian dalam ujung jari kaki. Karena ketika orang sujud itu 7 anggota badan bagi yang sehat nempel ke tempat sujud. 7 itu kan wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Jadi kan 7. Ini wajah yang wajib nempel itu jidat. Kalau hidung enggak. Seandainya yang nempel jidatnya saja, hidungnya enggak nempel ke tempat sujud, enggak apa-apa. Kalau pakai kaos kaki? Kalau pakai kaki bagus, Mas. Untuk menghindari mukena yang kurang panjang, yang dikhawatirkan kalau sujud telapak kakinya terbuka. Kalau laki-laki itu kendalanya biasanya yang pakai kaos yang ngepres gitu. Jangkis. Kalau sujud kan berutunya kelihatan ya, Mas. Berutu ya. Iya. Kalau orang Sunda apa berutu? Berutu ya. Lah ketika itu sujud kok terbuka, nggak segera ditutup, batal sholatnya. Lah kalau perempuan misalnya ia pakai kaos kaki, lebih bagus untuk menghindari, hati-hati, siapa tahu mukenanya kurang panjang. Jadi 7 anggota badan ketika sujud harus nempel di tempat sujud. Wajah yang wajib nempel langsung, nggak boleh ada penghalang, hanya wajah. Kalau tangan boleh, misalnya pakai kaos tangan karena mungkin cuaca dingin. Terus lutut ya ada penghalang, otomatis kalau kebuka malah batal. Telapak kaki kalau ada penutup, misalnya pakai kaos kaki di cuaca dingin, ya monggo. Kemudian ketika sujud itu wa ayyarfa'a asafilahu ala a'alihi. Wa ayyarfa'a, hendaknya mengangkat asafilahu, bagian tubuh yang bawah, ala a'alihi, lebih atas dari bagian tubuh yang atas. Maksudnya biasanya bokong atau pantat. Pantat itu harus lebih atas daripada pundak dan kepala ketika sujud. Lah kalau sujudnya kayak sapi jerum, ngerti sapi jerum? Delosor. Kok sujudnya kok begini? Punggung kok rata dengan kepala, ya kurang memenuhi syarat. Ketika sujud, pantat itu harus lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Harus nungging. Biasanya begitu, Mansur ya. Kalau rata antara pantat, punggung dan kepala kayak orang delongsor Indonesianya. Delosor itu Indonesianya. Lah itu ya kurang memenuhi syarat. Wa ayyatathaqala bi ra'sihi hatta yuhissa bithiqali. Wa ayyatathaqala, hendaknya membebankan bi ra'sihi, kepalanya.
hatta yuhissa bithiqali, sehingga terasa berat. Artinya sujudnya bagian kepala, bagian jidat itu benar-benar nempel ke tempat sujud, nggak kayak burung kutilang mandi. Burung kutilang mandi kan truk-truk, begitu nempel langsung seperti enggak, harus plok. Bahkan sampai ada yang berlebihan sampai jidatnya jadi gosong. Oh iya, diusek-usek. Tapi biar diusek-usek, kalau karpetnya empuk kayak begini sih enggak. Kalau karpet yang zaman dulu yang hijau polos, yang zaman dulu kan ada kan, yang hijau, yang polos atau enggak yang merah itu loh, yang sekarang buat karpet panggung. Nah itu dicoba seminggu aja, langsung ireng. Kayak balak endol, kayak tanda di gaple, balak endol. Kelihatan rajin. Kelihatan rajin opo, malah kelihatan serem. Coba aja, misalnya ntar Pak Mansur pulang-pulang ada di Kayak pasar. Lah kalau zaman dulu mungkin iya, karpetnya, sajadahnya itu pakai bahan yang kasar, bahan yang. Lah kalau sekarang karpetnya empuk-empuk, apalagi sajadah yang ada dilapisi busa ya. Begitu sujud, apalagi di ruangannya AC, mendul-mendul, malah langsung sujud lama, dikirain kusuk, taunya tidur. Nah, Kirain ini doang yang jadi ketika sujud harus benar-benar meletakkan bagian jidatnya bahwa nempel plek gitu. Enggak kayak burung kutilang mandi baru notol langsung udahan, jangan langsung plek. Tapi ya enggak usah berlebihan. Berlebihan sih tadi, apalagi kalau perempuan kok ada ireng-irengnya dua ya. Dikirain malah habis dikeplak sama laki. Kalau laki-laki mah ya agak pantas-pantasan dikit lah ya, kalau perempuan ya. Wasunnatu, dan sunnah. Kalau yang wajib kan tadi 7 anggota badan, yang wajib itu jidatnya, keningnya. Wasunnatu, dan dihukumi sunnah, ayas juda, ketika ia sujud, ala anfihi, menempelkan hidungnya. Seandainya hidung itu enggak nempel di tempat sujud, enggak apa-apa. Yang penting jidatnya nempel ke tempat sujud. Yang hati-hati itu begini loh. Ketika mukena kan kadang ada lebar ya, ada longgar gitu ya. Ketika sujud jangan sampai mukena itu ngalangi ini nempel ke sajadah. Kalau bisa ya ngepak ya apa ya. Pokoknya seandainya itu mukenanya lebar, jangan sampai ketika sujud mukenanya itu jatuh duluan ke tempat sujud. Karena itu sama saja menghalangi. Nah, makanya ini agak di pokoknya kalau mau sujud itu jangan sampai mukenanya itu jatuh dulu ke tempat sujud. Kalau laki-laki yang biasa pakai sorban, kalau saya nggak pernah pakai, yang pakai sorban jangan sampai sorbannya itu ketika ia sujud jatuh duluan ke tempat sujud. Nah, itu bisa menghalangi antara ini dan masjid, tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Wa yaqula fi sujudihi, dan hendaknya membaca di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini tidak wajib, yang wajib itu sujud dan tumakninahnya. Sementara bacaan ini hukumnya sunnah. Daripada sujud kok menang baik, ya wes baca tasbih. Bacaan tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa adnal kamali salasun, dan yang mendekati sempurna membacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau tarawih yang ngebut itu kuber enggak 3?
Uber. Ya kalau di sini kan terawihnya nyantai cuma 8, yang terawih 20 kan bet. Di kampung nggak bisa. Nah. Di kampung sudah. Oh, Berarti sama ya di kampung ya. saya dulu pernah waktu baru nikah. Perasaan imamnya ya udah sepuh, kok gerakannya cepetnya ya Allah. Baru saya batekah, baru dapat separuh dia udah rukuk. Saya ikutin rukuk dia udah sujud. Dapat satu salam pulang. Di Bali ya Pak Ustaz. Lah iya. Lah kalau di sini sih masih mending lah ya. Kalau di kampung ya. Pulang ngambek di lari. Bacanya amin juga disingkat kok karena baca amin itu kan sesuai waladolinya kan ya. Kalau waladolinya panjang ya amin. Dan kalau waladolin amin. Ya yang wajib kan sujud dan tumak ninahnya. Membaca itu tidak wajib. Cuman kalau terawih kecepatan nih tumak ninahnya gimana gitu. Padahal udah Wa ayyuk siro dan memperbanyak fihi di dalam sujud. Apa yang diperbanyak? Minat du'ai, membaca doa. Ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah yang mengikuti imamnya. Jangan sampai gara-gara habis baca begini berarti disuruh sujud, baca doa, dia sujud, imamnya udah dapat 2 rakaat dia masih sujud. Mentang-mentang karpetnya empuk, dikirain kusuk, mau taunya. Karena memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunul abdu, yang posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Wa huwa sajidun, yaitu ketika seorang hamba itu dalam keadaan sujud. Maka fa'aksiru, perbanyaklah ad-du'a, membaca doa. Tapi itu kalau sholat sendirian. Kalau jadi imam apalagi. Mentang-mentang jadi imam baca sambil sujud, doa apal-apalnya dibaca semua. jadi imam buru. Kalau sholat sendirian terserah, mau sujud dilamain, mau baca doa yang panjang-panjang boleh. Tapi dengan catatan doa yang dibaca kalau memang dilafadzkan ya disyaratkan yang berbahasa Arab, yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau enggak hafal, ya kalau doa-doa yang pakai bahasa kita ya jangan diucap, cukup dibatin. Misalnya ya Allah nanti muka-muka hajatannya lancar enggak hujan. Ya tamunya banyak kayak tawon. Biar yang panitianya enggak sempat duduk. Tapi ya jangan dibaca dengan bersuara kalau itu doa tidak berbahasa Arab. Nah, posisi terbaik seorang hamba berdoa itu bahwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Cuman kita kalau sholat, kalau sujud buru-buru ya. Wasaminu yang ke-8, 8 dari rukun sholat, yaitu al-julusu, duduk, bainas sajdataini, di antara 2 sujud, makrunan, yang disertai bitumak ninati, dengan tumak nina. Yang wajib itu duduk dan tumak ninahnya. Was sunnatu, dan sunnah, ayyakula fihi, membaca di dalam duduk 2 sujud itu, Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 ya. Rabbi ghfirli warhamni
wajburni warfa'ni. Kalau itu dibalik ya, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu kalau sholat biasa. Kalau taraweh kadang dibaca satu ya masa beruntung ya. Kadang ya enggak baca sama sekali, asal duduk langsung nyungsep lagi. Nah, makanya salah satu di antara kenapa dulu di sini dipilih 8 itu ya biar bisa agak santai. Kalau 20 pasti hawanya itu pengen ngebut. Hawanya pengen ngebut, apalagi depannya jualan es ada yang nungguin, Bu, beli Bu. Sholatnya pengen yuk buru-buru. Membaca doa Rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni, itu urutannya dibalik yang itu. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi ufilli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, dan berikan kekuatan kepadaku. Warzuqni, dan berikan rizki kepadaku. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan berikan selamat. Wah, ini dapat ya ini doang, yang lain nggak dapat. Nah, ini yang dapat selamat dia doang. Wa'fu anni, dan ampuni aku. Ini kan doa lengkap, udah paket lengkap ya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, berikan kekuatan kepadaku. Warzuqni, berikan rezeki kepadaku. Wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikan rasa aman, selamat wilujeng. Wa'fu anni, dan ampuni aku. Wattasimu wallahu a'lam bishawab. Soal sujud dapat semua. Ini doa sujud itu paket lengkap.